Generasi salafus soleh adalah generasi yang gemar bersedekah, siang maupun malam. Mereka mengambil harta yang diberikan itu dari kelebihan harta, dengan satu syarat halal dan tidak termasuk harta subhat. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak akan diterima sedekah seorang hamba yang diperoleh dengan jalan haram, dan pintu neraka selalu terbuka menantinya. Ali Al-Hawas berkata, tidak menerima barang haram, syubhat, tidak jelas asal-usulnya, serta tidak mensedekahkannya adalah perkara yang lebih utama. Akhlak semacam ini, sesungguhnya telah banyak dimiliki para ulama zaman sekarang, tetapi ada di antara mereka yang masih terperangkap dalam perkara syubhat dan memberikan kepada anak-anaknya. Memberikannya kepada orang lain untuk sekedar menyenangkan hati, atau supaya mereka mengangkatnya sebagai pemimpin. Ada juga sebagian dari mereka menerima barang-barang syubhat atas nama orang-orang fakir, tetapi mereka makan sendiri. Kondisi kedua ini lebih buruk daripada kondisi yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya untuk gemar bersedekah. Beliau berkata, takutlah kalian pada api neraka, dan bersedekahlah walau hanya dengan separuh biji kurma. Bagi mereka yang tidak mampu, berkatalah dengan baik. Berbuat kebaikan, sedekah, dengan barang syubhat, tidak akan menjadikan pelakunya selamat, justru ia akan terjerembab ke dalam api neraka. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Aisyah, jika engkau memasak, perbanyaklah kuah dan bagikanlah kepada para tetangga. Nabi Muhammad juga berkata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, jika engkau memasak, perbanyaklah kuah dan bagikanlah kepada tetanggamu. Aisyah selalu bersedekah dengan 70.000 dirham, sedangkan gaun yang melekat di tubuhnya penuh dengan tambalan. Mujahid berkata, berikanlah harta yang engkau cintai sebagai sedekah kepada orang lain, sebab Allah berfirman, dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Umar bin Khattab berkata, ya Allah, jadikanlah kelebihan harta bagi orang-orang yang terpilih di antara kami, semoga mereka mengembalikannya untuk kebutuhan yang lebih utama daripada kami. Umar bin Abdul Aziz berkata, bersedekahlah kalian, sebab riwayat mengatakan, sholat hanya bisa membuat seseorang mencapai setengah perjalanan, puasanya membuat ia sampai di depan pintu raja dan sedekahlah yang bisa membawanya ke hadapan sang raja. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang hamba yang menyembah Allah selama 70 tahun, lalu ia melakukan perbuatan keji hingga menghapuskan semua amal ibadahnya, ia pergi untuk mandi, ia melihat orang miskin lewat, ia memberinya sepotong roti, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengembalikan semua amalnya. Yahya bin Muad berkata, aku tidak pernah melihat satu biji yang beratnya sama dengan sebuah gunung dunia selain biji sedekah. Ibrahim Al-Nahawi berkata, bersedekahlah kalian dengan ikhlas, sebab tidak layak seorang hamba bersedekah dengan barang cacat atau memiliki kekurangan. Imam Malik pernah ditanya tentang orang-orang kaya yang minum dari air yang mengalir di masjid. Dia menjawab, tidak apa-apa, sebab ia disediakan untuk orang yang kehausan seperti kita, selama pemiliknya tidak mengkhususkan bagi orang yang membutuhkan saja. Fadil bin Iyad berkata, carilah penghasilan yang halal dan bersedekahlah, sebab Rasulullah bersabda, barang siapa tidak peduli dari mana harta dicari, maka Allah tidak akan peduli dari mana Allah memasukkannya ke dalam neraka. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa mendapatkan harta dari perbuatan dosa, kemudian ia sedekahkan kepada kerabat atau diinfakkan di jalan Allah, maka Allah akan mengumpulkan semua itu dan akan dilemparkan bersamanya ke dalam neraka jahanam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalian melalaikan sifat waro, padahal ia adalah ibadah yang paling utama. Abdullah bin Umar berkata, seandainya kalian sholat hingga membuat tubuh kalian melengkung bagaikan busur panah, atau kalian berpuasa hingga tubuh kalian menyerupai senar busur, Allah tidak akan menerima semua itu kecuali dengan dilengkapi sifat waro. Ibrahim bin Adham berkata, tidaklah seseorang dianggap mengetahui segala persoalan, kecuali setelah ia mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, apakah halal atau haram.
Fadil bin Iyad berkata, barang siapa mengetahui setiap sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, Allah akan menulisnya sebagai orang benar. Dan barang siapa kealimannya tidak dilengkapi sifat warok, maka ia telah memakan barang haram sedangkan ia tidak merasa. Bashar al-Hafi berkata, warok adalah sifat tidak gegabah dalam menafsirkan sesuatu dan tidak mudah mengambil rukhsah ketika dalam keadaan terpaksa. Yunus bin Ubaid berkata, seandainya kami mendapatkan uang sebanyak 1 dirham, kami akan membeli gandum, menumbuknya dan menjadikannya obat. Setiap kali orang membutuhkan pengobatan, kami akan mengobatinya dengan gandum itu, insya Allah ia akan sembuh dari penyakitnya saat itu juga. Mas'ar bin Kadam berkata, aku tidak pernah melihat pada zaman sekarang sesuatu yang halal kecuali air yang diminum seseorang dari sungai dengan menggunakan telapak tangannya sendiri. Abdullah bin Abbas berkata, mencari barang halal lebih sulit daripada memindahkan gunung ke gunung yang lain. Wuhaib bin Al-Warad berkata, seandainya kalian sholat hingga menyerupai tiang ini, Allah tidak akan menerimanya, sehingga ia mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya. Sufyan As-Tsauri berkata, perumpamaan orang yang bersedekah dengan barang haram, atau menginfakkan untuk kebaikan adalah seperti orang yang membersihkan pakaian dengan air kencing. Dia melanjutkan, sedekah tidak dapat menghapuskan dosa kecuali jika diperoleh dengan cara halal. Abdullah bin Abbas berkata, Allah tidak akan menerima sholatmu selama di dalam perutmu terdapat sesuatu yang haram. Bashar al-Hafi berkata, sebuah riwayat menceritakan, pada suatu masa, M. Abed menaburi bukunya dengan debu dari dinding tetangga tanpa seisinya. Malam harinya, ia memimpikan seseorang yang berkata, orang yang membuat ringan perkara haram, walau hanya dengan sedikit debu akan mendapati hisab yang buruk pada hari kiamat. Bashar al-Hafi berkata, sebuah riwayat menceritakan, pada suatu masa, Makbad menaburi bukunya dengan debu dari dinding tetangga tanpa seisinya. Malam harinya, ia memimpikan seseorang yang berkata, orang yang membuat ringan perkara haram, walau hanya dengan sedikit debu akan mendapati hisab yang buruk pada hari kiamat. Ketahuilah hal itu wahai saudaraku, lakukanlah warok dengan cermat. Tidak mungkin engkau sampai dan menyerupai salafus solih tanpa sifat warok.